And welcome back. Sorry banget. Kenapa keduluan ya? What is up everyone, Augustina here and welcome back to Good Tutorials Channels here once again. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan kenapa nggak ada suara nggak ada webcam atau suara kenapa cuma suara doang dan kenapa suaraku seperti ini? Ya, jadi sorry banget untuk teman-teman semuanya ya per hari ini sampai nggak tahu kapan gitu kan. Sebenarnya sih hari ini aku tuh sakit literally dan suaraku berbeda banget nih buat kalian yang udah ngikutin udah dengerin videoku ya dari sebelumnya. Dan aku juga sakit terus. Teman-teman udah pada sakit juga di sana, teman-teman udah pada sakit juga, jaga kesehatan untuk teman-teman semuanya gitu kan. And dan kenapa nggak ada webcam, karena webcamnya kebetulan lagi aku benerin karena nggak bisa connect ke OBS-nya dan nggak bisa ngerekam juga. Jadi perlu di-recover dulu untuk sementara waktu. Nanti mungkin kalau misalnya next video, kalau misalnya udah jadi, nanti aku akan pakai webcam ya guys ya. Dan hari ini sebenarnya aku akan belajar. Hari ini aku akan belajar bareng untuk teman-teman semuanya bagaimana caranya menggunakan Git guys. Nah jadi Git ini adalah salah satu hal juga yang harus kalian pelajari juga sebelum kalian belajar tentang pemrograman dasar gitu, sebelum kalian belajar yang namanya membuat sebuah aplikasi gitu. Nah untuk Git basic, jadi ini disclaimer dulu. Jadi untuk sekarang aku akan ngajarin Git basicnya untuk kalian semua, basic-basicnya apa aja yang biasanya diperlukan. Dan kalau misalnya kalian mau belajar advance atau belajar yang tingkat lanjutnya, mungkin kalian bisa cari video yang lain. Dan ini hanyalah sekedar Git basic doang gitu. Nah jadi di sini kalian bisa cek di bagian git.scm.com kalau misalnya kalian mau penasaran sama apa itu Git. Dan ini adalah website resminya. Di sini kalian bisa cek di sini juga. Dan sama lagi satu juga, di sini aku pakai versi Windows ya guys. Jadi mungkin kalau misalnya kalian pakai versi yang MacBook, versi Mac atau versi Linux, bisa menyesuaikan aja. Tapi untuk sekarang aku pakai versi Windows karena lebih umum pakai Windows, dan kebanyakan orang juga pakai Windows sih sekarang. So now, jadi di sini untuk per video ini, di sini ada versi latest source-nya, dan itu adalah versi 245.2. Bisa kalian lihat di sini juga di bagian kursor ini. Jadi mungkin kalian bisa cek di sini 2,45.2 di sini kan gitu kan. Terus release notes-nya tuh tanggal 31 bulan 5 tahun 2024 guys. Oke, di sini ada download for Windows. Jadi karena aku sudah download dan jadi karena aku bisa download, jadi aku nggak perlu download lagi gitu. Dan untuk instalasi, nah jadi mungkin kalau misalnya kalian mau instalasi, mungkin kalian bisa skip, mungkin bisa langsung ikutin aja semua instruksinya yang ada di instruksi yang ada di instalasi. Dan jadi kurang lebih seperti itu. Dan semuanya kalau misalnya kalian udah selesai sama semuanya, nanti akan muncul seperti ini di bagian start. Nanti akan, kalau misalnya kalian Git, di sini ada kalian bisa pakai Git Bash, dan Git Bash ada Git CMD, ada Git GUI juga di sini. So now, jadi untuk sekarang kita bisa pakai jadi kalau misalnya kalian pakai Windows PowerShell misalnya, kalian bisa pakai yang namanya Git juga gitu misalnya. Jadi otomatis akan langsung ke install yang versi universalnya guys. Jadi makanya aku bisa bilang kasih ke kalian semua, ikutin aja semua tutorial untuk instalasinya, dan semuanya ikutin aja semuanya. Dan nanti otomatis langsung kalian dapetin semua yang apa yang kalian lihat di sini yang di depanku ini. Oke. Nah, jadi untuk belajar basic Git ini, jadi mungkin kalian perlu coba pakai versi Windows. Kalau misalnya kalian bisa juga pakai yang namanya Git CMD, Git Bash di sini kan. Nah, di sini ada komen CMD khusus untuk komen khusus untuk CMD. Jadi mungkin kalau misalnya familiar sama yang namanya
familiar sama yang namanya Linux atau Mac, pasti mungkin kalian bisa penasaran sih sama yang namanya ini gitu. Kalian bisa pakai ls atau agak ls-l gitu misalnya, yang kurang lebih seperti itu sih, untuk bisa kalian cek-cek cek-cek file-file yang ada di dalam satu folder gitu. Misalnya kalau misalnya CD kan, kalau di Windows tuh misalnya bisa di CDC, kita harus cari C dulu, CD, habis itu kita ls apa aja lagi, terus kita ke projects gitu misalnya. Nah, jadi CD projects, terus kita lihat dulu apa aja isinya, Unicare Plus gitu misalnya. Udah masuk ke Unicare Plus, kita lihat git status. Nah, gitu misalnya, kurang lebih seperti itu. Dan ini untuk git statusnya, untuk basicnya. Nah, oke. So now, jadi aku akan ngajarin kalian basic dari penggunaan Git ya guys ya. Nah, jadi kita sebelum itu kita harus punya akun GitHub dulu guys. Nah, jadi akun GitHub ini adalah salah satu akun yang sangat-sangat penting untuk kalian semua untuk mengupload semua progress atau project kalian gitu. Karena di sini adalah salah satu sosial medianya lah untuk para developer lah gitu ya. Dan kalian bisa lihat di sini aku agak jarang banget untuk hijau-hijau, karena ya sangat krusial juga sih kalau aku pakai, untuk sering-sering aku pakai gitu. Nah, sorry banget ya untuk teman-teman semuanya, karena aku jarang juga untuk nge-git push ke project, dan jarang juga berkontribusi, jadi ya sorry banget untuk teman-teman semuanya. Oke. So now, jadi kita akan coba untuk basicnya dulu deh, basic dari Git dulu. Nah, kita balik ke home dulu. Jadi sini, disclaimer dulu. Aku anggap kalian sudah punya akun GitHub ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya akun GitHub, kalian bisa daftar dulu. Kalau misalnya kalian nggak punya, daftar dulu nggak apa-apa. Ikutin aja semua descendants-nya apa, credentials-nya apa segala macamnya. Nanti otomatis kalian akan akan diarahin ke posisi ini sih, ke tempat ini gitu, ke di homepage ini. Nah, terus kalau misalnya kalian udah semua daftar, nanti kalian ada klik new di sini. Terus di sini ada bikin repository misalnya. Jadi aku bikin sebuah folder dulu. Di sini kita akan cd, di bagian sini kita akan clear. Aku akan bikin project dulu, namanya make directory ya. Ini kalau di Git Bash itu ada yang namanya make directory, mkdir namanya, make directory gitu namanya. Terus ada GitHub examples. Nah, gitu misalnya aku bikin namanya, di sini ada perintahnya make directory, ada GitHub examples. Terus kita akan masuk ke bagian foldernya, kita akan cd GitHub examples. Jadi GitHub examples, nanti kalian masuk ke folder kalian namanya GitHub. Jadi kalau di sini tuh ada namanya GitHub examples. Terus kalian di sini kita bikin yang namanya touch. Kalau misalnya kalian mau bikin, aku mau bikin satu example dulu deh. Misalnya touch readme.md gitu misalnya. Oke, jadi kalau misalnya kalian bisa, touch itu adalah perintah untuk membuat sebuah file. Terus readme.md ini adalah nama file, dan ekstensinya adalah markdown gitu misalnya, md gitu misalnya kan. Nah, terus kalau misalnya kalian udah mau bikin, kita akan coba ls apakah dia udah bisa apakah itu berhasil. Ternyata ada. Berarti kalau misalnya kita cek di explorer gitu misalnya, explorer titik. Nah, di sini ada readme.md nih. Nah, di situ udah ada. Nah, terus kalau misalnya kalau udah selesai gitu kan, kita akan masukin semua folder, semua perintah-perintahnya dari Git gitu kan. Nah, pertamanya itu kita harus bikin yang namanya Git dulu. Terus kita bikin yang namanya Git init, guys. Git init. Terus, nah, jadi di sini otomatis langsung Git-nya tuh langsung menginisiasi empty Git repository in Git GitHub examples.git. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kalian cek di Explorer lagi, dia tuh akan folder folder Git-nya itu tidak kelihatan, padahal di bagian sini itu udah kelihatan banget guys. Di sini guys, di sini gprogram example.git gitu. Nah, kenapa nggak kelihatan? Karena di hide, karena di bagian di hidden guys. Nah, kalau misalnya di Windows itu ada yang namanya, kalau misalnya kamu lihat kan di Windows itu ada yang namanya view, terus di sini ada hidden items. Nah, di sini di bagian, kalau misalnya kalian centang hidden items, di sini muncul langsung yang namanya file Git guys. Nah, di sini ada semuanya kelihatan file-filenya. Dan kenapa bisa di hide? Karena memang biar kalian supaya nanti tidak accidentally
ngapus datanya itu gitu. Makanya dibuatin hide gitu guys. Nah, oke, so ya jadi kurang lebih seperti itu. Terus kenapa, dan kita akan coba untuk git init karena udah kalau misalnya kalian mau memastikan lagi ulang apakah ini project kalian sudah sudah terinclude git. Nah, kalian bisa coba aja git init lagi. Nah, reinitialize existing git repository. Nah, reinitialize itu dia artinya sudah terinisialisasi dan mengulang menginisialisasi lagi git repositorinya guys. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau misalnya sudah selesai, nanti kalian bisa coba git status. Apakah git status ini dia untuk mengecek apa saja filenya belum di untrack guys. Nah, di bagian git add, di bagian di sini yang readme.md ini masih belum di add ceritanya. Git add, use git add gitu kan. Nah, sekarang kita perlu yang namanya git add titik gitu ya. Kalau misalnya kalian punya file banyak, kalau misalnya kalian mau mengupload sebuah mengupload sebuah project kalian di GitHub, itu bisa kalian pakai namanya git add titik untuk bisa menginisiasi semua file yang ada di directory tersebut gitu. Kalau misalnya kita git add, terus kita balik lagi ke git status untuk mengecek apakah sudah. Nah, new file di sini sudah ada. Nah, terus kita akan buat. Nah, terus kalau misalnya udah seperti ini, kalian harus membuat balik lagi ke bagian git new repository ini. Misalnya repository name itu adalah example.app, example GitHub gitu misalnya. Nah, di repository name ini kita akan ini nama ketik dari example.github. Kalau aku, mungkin kalian bebas aja ngisi namanya apa aja gitu kan. Terus di description ini bentuknya opsional. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin sebuah deskripsi gitu, kalau misalnya kalian punya deskripsi atau apapun gitu, bisa kalian pakai. Nah, terus karena kita menginisialisasi add a readme di sini atau sebuah file gitu kan, kalian bisa pakai kalau misalnya kalian nggak ada readme-nya, boleh kalian pakai readme. Kalau misalnya punya readme sendiri, bisa kalian jangan centang ini, boleh juga. Ini bentuknya opsional juga kalau misalnya kalian mau pakai readme gitu kan, karena di setiap framework itu pasti ada lah yang namanya default readme-nya gitu. Nah, kalau untuk git ignore itu dia kalau misalnya kalian mau bikin sebuah aplikasi gitu, kalau misalnya kalian ada file yang nggak mau kalian upload ke GitHub, bisa pakai yang namanya git ignore. Terus untuk license-nya itu biasanya langsung MIT license ya, kalau bisa ya. MIT license ini mungkin kayaknya advance sih kalau untuk kalian ya, karena untuk sekarang karena kita nggak akan ngebahas license sama advance GitHub, advance Git gitu kan. Jadi kita akan coba untuk membuat sebuah create repository, dan kita akan create repository dan otomatis langsung ada kelihatan di sini semuanya guys. Nah, oke, jadi sebenarnya di bagian sini tuh udah kelihatan semua gitu. Jadi kita akan coba untuk bikin aja lagi. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah semua, sama lagi satu, kalau misalnya kalian sudah menginisiasi git repository, dan otomatis kalau misalnya kalian di git bash itu dia langsung kelihatan masternya di sini. Nah, masternya di situ itu adalah file yang resminya gitu. Nah, untuk sekarang kita akan coba untuk membuat mengikuti semuanya yang di sini ya, Jadi kita akan coba untuk git bikin, kalau misalnya git git init. Oke, sama kita akan bikin git commit dulu. Git commit itu dia akan git commit ini dia akan membuat sebuah pesan misalnya kalian mau bikin aplikasi, kalau misalnya ada revisinya itu bisa kalian bikin yang namanya git commit ini. Git commit itu kayak sekedar kayak comment sih kalau bisa dibilang ya. Kalau misalnya untuk pertama kali itu biasanya kita pakai yang namanya first init gitu. Misalnya git commit -m first git commit -m itu first init. Nah, kenapa ini nggak bisa? Karena di sini kita harus login dulu guys. Nah, git config, kita akan bikin git config dulu. Global user.mail, pakai Gmailku by the way, untuk mengikuti untuk mengikuti GitHubku di sini, dan ya. Jadi untuk sekarang karena untuk muncul seperti ini tuh kita harus login dulu di bagian sini. Terus kalian harus ngikutin juga di bagian git config-nya, di bagian git user GitHub-nya ini.
kalian daftarnya pakai apa, email apa, dan kalau misalnya user.name-nya pakai apa gitu misalnya. Bisa pakai kedua-duanya, bisa pakai salah satu sih guys ya, bisa pakai yang user email atau user.name gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian udah selesai, kalau misalnya kalian sudah selesai, bisa kalian langsung ulangi lagi git commit first init author identity unknown, oh no, git config user.mail, bentar ya. Oke, nah terus kita akan git commit.m. Error nih. Oke. I think it's yahoo.com, I guess. No, it's not. Oh, user.email harusnya, salah sih. Oke, so first init. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah semuanya user.email, dari sini aku ada tipu dikit. Ya, jadi aku sebenarnya bikinnya uncut aja ya untuk semuanya, biar kalian juga tahu kalian tuh aku tuh dapat errornya gimana. Nanti kalau misalnya kalian udah ikutin juga, pasti akan dapetin errornya juga sama gitu. Oke. So kita akan git commit min m first init gitu kan. Kalau misalnya udah seperti ini, nah jadi otomatis first initnya itu kita udah otomatis langsung ke isi gitu kan guys. Nah jadi kita akan coba untuk ngikutin lagi. Kita akan bikin branch, git branch min m, terus kita akan bikin main. Kita akan bikin branch-nya dulu, karena branch ini berfungsi untuk nanti kalau misalnya ada yang mau nge-commit gitu misalnya, atau mungkin mau coba untuk kontribusi, bisa kalian ke branch dulu, masukin ke branch, nanti otomatis langsung masuk ke bagian branch-nya gitu. Oke. So, abis itu kita akan bikin git remote at origin. Nah, sekarang baru yang lebih panjangnya nih sekarang. Kita akan copy dulu di bagian paste di sini. Nah, jadi kan otomatis kalau misalnya kalian paste itu dia akan seperti ini nih. Nah, jadi sini ada git remote at origin. Kalian copy paste aja di sini di bagian sini aja, git push git remote at origin. Habis itu GitHub-nya tuh di sini, bisa kalian dapetin juga di bagian HTTP-nya. Di bagian sini boleh juga, bisa kalian copy juga di sini juga nggak apa-apa. Terus, nah jadi kalau misalnya udah seperti ini, udah langsung ready to push gitu ya. Nah jadi habis itu kita git push min u origin main. Nah gitu misalnya. Nah kita kan originnya ini nih kita masuk ke bagian domainnya, terus di bagian apa? Di bagian main guys, di bagian branch main gitu. Oke, kita akan coba untuk git push min u origin main. Kita akan coba cek apakah mau ke upload. Oke, kita akan coba untuk menunggu dulu. Nah di sini otomatis kalau misalnya kalian pertama kali untuk menggunakan GitHub, nanti otomatis langsung login di sini guys, sign in with your browser. Karena aku sudah login, jadi otomatis langsung tinggal melanjutkan saja. As you can see. Dan otomatis langsung sudah selesai. Kemudian kita balik ke CMD lagi seperti ini. Nah otomatis langsung kelihatan semuanya di sini guys. Nah enumerating objects tree done. Di sini sudah ke upload ke GitHub-nya guys ya. Kalau misalnya kita refresh, nah jadi otomatis sudah masuk refresh di sini, dan kita udah masuk ke bagian readme.md first init gitu, udah masuk ke bagian GitHub-nya, dan otomatis file-file kita tuh udah masuk semuanya gitu. Nah ya jadi kalau lebih seperti itu. Nah untuk kalau misalnya kalian mau ngedit misalnya, kalau misalnya kalian mau isi di readme.md-nya itu, misalnya kan kalau readme.md itu dia nggak kelihatan apa-apa tuh. Jadi otomatis kita akan coba untuk bikin first init in GitHub, yay gitu misalnya. Kita akan copy aja, terus kan otomatis langsung kelihatan tuh semuanya ada 1 KB gitu misalnya kan. Habis itu kita get status. Nah di sini ada modified. Kalau misalnya kita bagi status, kita akan kita misalnya edit dulu nih misalnya readme.md gitu. Nah di modified, itu otomatis langsung ada modifiednya kalau misalnya kita git status. Nah terus kita akan coba kenapa bisa git status, kenapa kita bisa modified readme, kenapa bisa merah gitu kan readme.md, karena kita edit pertamanya gitu. Nah kita harus git add titik lagi ulang, terus baru kita
git commit, baru kita git commit nih. Git commit min m-nya apa misalnya? Editing md file gitu misalnya. Editing md file, terus kita git apa itu, baru kita git push min u origin. Kita nggak perlu untuk kita nggak perlu untuk ngatur lagi ulang misalnya kayak git branch, git remote gitu misalnya, karena udah kita kita udah kontrol gitu ya, kita udah kontrol dan kita udah kendalikan dia lewat sini gitu. Git push min u origin main. Oke, as you can see, jadi otomatis langsung ke modify semuanya. Nah, kita akan refresh. Kita akan refresh lagi dan first init in GitHub, gitu kurang lebih guys. Oke, kalau misalnya kalian mau lihat git branch-nya, commits-nya apa aja, file-filenya, nah di sini kelihatan semua ini. Editing MD file gitu. Semua commit-commitannya yang kalian bikin itu kelihatan di sini semuanya. Oke, kurang lebih seperti itu sih untuk basic GitHub untuk hari ini ya guys ya, karena benar-benar ini belajar yang basic banget dan mungkin untuk teman-teman semuanya harus pahami juga karena karena sering banget para programmer itu jarang banget untuk mengerti yang namanya GitHub guys. Ya, yang fakta yang kita harus fakta yang kita harus terima juga sih literally gitu. So thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Jaga kesehatan untuk teman-teman semuanya karena aku sangat bengek banget hari ini dan aku paksain juga untuk untuk bikin video, dan sorry banget untuk teman-teman semuanya yang mungkin omonganku agak cepat atau omongannya agak cepat atau kurang dimengerti. Bisa kalian tanyain aja di kolom komentar, dan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang di luar konteks, mungkin bisa aku jawabin satu-satu guys. So thank you guys sama teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, and I will see you guys in the next episode. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, like, comment, subscribe. Kalau misalnya bisa kalian support aku di semua sosial media yang udah ada di kolom deskripsi, and I will see you guys in the next episode. Bye bye.